Perkenalkan teman-teman, nama saya Andi Abdul Qadir. Saya bisa dibilang sebagai inisiator dari salah satu komunitas namanya Karasa Bandung. Karasa Bandung itu sebenarnya adalah salah satu komunitas di Bandung yang bergerak di edukasi kreatif. Jadi kita mencoba untuk menghimpun teman-teman anak-anak muda untuk belajar tentang kreativitas. Kegiatan Karasa itu sebenarnya lebih ke mengembangkan wawasan-wawasan kreatif, tapi melalui aplikasi langsung. Makanya di Karasa Bandung sendiri ada unit-unit usaha yang berkaitan langsung dengan proses kreatif. Salah satunya adalah Karasa Design. Jadi itu salah satu unit usaha kami yang kami buat untuk menampung teman-teman yang memang senang berkreasi, senang mendesain, senang merancang, membuat sebuah logo, konten, dan lain sebagainya. Kita sedang melaksanakan salah satu festival tahunan, karena dulu kita festival awal pertama kali sebelum Karasa terbentuk itu di 2019, baru startnya besar gitu ya, lalu ada pandemi, lalu kita jeda 2 tahun. Jadi di tahun ini kita akan mengadakan salah satu festival yang baru lah gitu ya, bisa dihitung sebagai yang baru. Kami menamakan konsep festival ini sebagai konsep festival berjuang. Kalau misalnya kita lihat, kita selalu menempatkan kata-kata G itu selalu ada double gitu ya, double kata itu yang artinya gang. Jadi sebenarnya festival berjuang itu kalau di tulisannya itu berjuang, G-nya double gitu. Jadi sebenarnya kita ingin menghidupkan kembali ruang-ruang yang mungkin salah satu alternatif ruang publik, yaitu gang. Dan kami ingin sebenarnya di festival ini bukan seremonial, tapi festival yang memang memberikan jejak fisik gitu. Hingga akhirnya kita ingin membuat sebuah festival yang nantinya jika festival itu selesai, itu memiliki jejak fisik. Dan kita akan mengadakan di bulan Juli, Agustus, dan September. Di bulan Juli ini kita akan mengadakan salah satu programnya adalah program Brand Gang. Jadi kita akan membuat mural-mural tematik di pintu Brand Gang. Lalu di bulan Agustusnya kita akan mengadakan lomba Agustus. Lalu nanti di bulan September kita akan mengadakan festival. Karena Karasa juga sebenarnya entitas yang kecil ya, hingga akhirnya kita pun perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya kami pun sebenarnya bekerja sama dengan Karang Taruna bersama RW2-nya gitu ya, perangkat RW2-nya. Lalu kita juga mengajak teman-teman dari luar RW2 untuk menjadi volunteer, untuk menjadi kontributor di kegiatan ini. Ya, Brand Gang ini sendiri sebenarnya yang kita tahu ya, Brand Gang itu kan adalah area akses darurat, biasanya di area-area belakang rumah kita ya. Jadi ada satu jalur akses darurat yang kita sebut sebagai Brand Gang. Nah, di tiap Brand Gang ini kita tahu bahwa ada sering digunakan sebagai tempat yang paling tidak terlihat lah oleh publik ya, hingga akhirnya banyak area-area tersebut sangat kotor. Nah, kami melihat bahwa bagaimana ya kita menciptakan satu tempat area belakang rumah, tapi kita perhatikan juga gitu secara lingkungannya gitu ya, jadi bersih secara lingkungannya. Nah, si konsep Brand Gang sendiri kita mainkan dengan konsep yang sama, yang seperti biasanya kita selalu membuat kata G dengan double itu adalah menghidupkan gang gitu ya. Hingga akhirnya nama Brand Gang itu kita tulis sebagai brand.gg gitu ya. Brand itu kita tahu sendiri bahwa brand itu adalah meningkatkan value, added value, meningkatkan value, dan gang itu sendiri adalah sebagai tempat ruang alternatif, ruang publik. Hingga akhirnya konsep Brand Gang itu adalah meningkatkan value untuk menghidupkan gang. Kita berlokasi di Cijerah, Mumpolsari di RW 2. Kita di sini RW-nya cukup
sedikit RT-nya, ada 6 RT, hingga kalau dihitung pintu dan gangnya, kalau kita hitung ada sekitar 22 titik yang nantinya akan kita mural. Jadi ada 22 titik pintu dan gang. Ya karena kita pasti ya, karena kegiatan mural ini sangat membutuhkan, salah satunya adalah cat ya, terutama cat gitu. Dan alhamdulillahnya kita dari Karasa didukung penuh oleh salah satu cat lokal, cat asli Indonesia, yaitu Propan. Jadi alhamdulillah mereka mensupport kegiatan kita melalui CSR-nya, dan kita pun didukung oleh beberapa sponsor juga, salah satunya adalah Torch, 7 Semesta, UMKM ya, dari Soswit. Lalu juga kita didukung media partnernya itu adalah Berita Baik. Ya, sebenarnya salah satu harapan yang sangat diinginkan ya dari program ini adalah bahwa terutama anak muda bahwa kita sebagai anak muda bisa berkontribusi besar untuk memperbaiki lingkungan kita sendiri, dan kita bisa membuat sebuah gagasan-gagasan baru dan menggerakkan gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya anak-anak muda ini jadi jadi pintu paling depan lah untuk melakukan sebuah perubahan. Jadinya kita berharap sangat sederhana di kegiatan ini, yaitu bahwa anak-anak muda mulai peduli dengan rumahnya sendiri gitu ya, dengan lingkungannya sendiri, lalu dia mulai bangga juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang skalanya lokal, tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat valuable gitu, jadi sangat bernilai sekali dibanding kita misalnya terlalu memikirkan hal yang lebih besar ya, padahal kita sebenarnya dari hal-hal yang sederhana ini pun kita bisa melakukan dampak yang lebih besar.